Puji Tuhan. Tahun ini kita terus mengerti bahwa kita perlu pengurapan Tuhan. Siapa sadar saudara perlu pengurapan Tuhan? Katakan amin. Saudara, bulan ini kita akan belajar, subtema kita adalah Spirit Led. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lihat Roma 8 ayat 14, kita akan baca bersama-sama ayat mas kita sepanjang bulan ini. Semua baca Roma 8 ayat 14, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ulang lagi yuk, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. The true children of God are those who let God's Spirit lead them. Anak-anak Tuhan yang sejati adalah mereka yang mengizinkan Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin hidup mereka. Spirit led artinya izinkan Roh Kudus yang memimpin, yang memegang kendali hidup saudara. Izinkan Roh Kudus yang menjadi raja dan penguasa dalam hidup kita. Tidak boleh ada dua raja dalam sebuah kerajaan. Maka saudara sekalian, kita tidak lagi mau memimpin hidup kita sendiri. Tapi izinkan Tuhan, Roh Kudus yang memimpin dan pegang kendali seluruh hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Nah pertanyaannya, Roh Kudus itu memimpin kita kemana? Jelas firman berkata, orang-orang yang dipimpin Tuhan adalah anak-anak Allah. Supaya saudara dan saya akhirnya menjadi anak-anak Allah. Bukan anak-anak yang kanak-kanak, tetapi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang kuat, yang tangguh menghadapi realita hidup ini. Setuju? Katakan amin. Dan dalam proses pimpinan Roh Kudus untuk mendewasakan saudara dan saya, untuk kita menjadi pemenang, apa dan kemana Dia mau bawa kita. Maka kita lihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara ingat bahwa 2000 tahun yang lalu Allah telah menjelma jadi manusia, itulah Yesus. Dan waktu Yesus menjelma jadi manusia, Dia mengosongkan kealahannya. Dia 100% manusia sama dengan kita. Dia bisa lapar, Dia bisa haus, Dia bisa lelah. Tetapi Dia, Yesus memberi contoh dan teladan bagaimana Dia tidak berdosa. Dia menang atas setiap dosa. Kita lihat Matius 4 ayat pertama sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Aneh sekali, yang mimpin ini yang membawa bukanlah setan, tetapi Roh Kudus yang memimpin Yesus kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai, digodai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Lihat, iblis disebut di ayat ini sebagai si pencoba, si penggoda. Dia bukan hanya si pencuri, si pembunuh, tetapi dia juga adalah si pencoba, si penggoda. Lalu datanglah iblis, si pencoba itu, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Inilah kota Yerusalem. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya. Kalau sekarang, saudaraku, dibawa lihat New York, dibawa lihat kota Shanghai, dan juga kota-kota besar dengan kemegahannya. Ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku, kata iblis. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 mau baca sama-sama. 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kemana Roh Kudus akan bawa kita? Lihat seperti yang Roh Kudus nyatakan kepada Yesus dalam Matius 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Then the Spirit led Jesus. Yang memimpin bukanlah iblis, tetapi Roh Kudus. Dibawa kemana? Ke padang gurun. Padang gurun tempat yang kering dan tandus. Hari ini kalau ada saudara yang sedang melewati padang gurun dalam hidupmu, mungkin suatu kekeringan dalam pernikahan Anda, dalam ekonomi saudara, dalam kesehatan Anda. Jangan takut, selama Tuhan yang memimpin hidupmu, Dia tetap Tuhan yang pegang kendali buat saudara dan saya yang setuju. Katakan amin. Katakan bersama saya, Tuhan tetap pegang kendali. 2, 3. Ayo coba yang menyaksikan secara online, coba ketiklah, katakan Tuhan tetap pegang kendali. 2, 3. Tuhan tetap pegang kendali. Nah, ternyata di padang gurun, Roh Kudus mengizinkan iblis, si pencoba, si penggoda, menggoda Yesus 3 kali. Saudara, apakah Roh Kudus kejam? Roh Kudus mau menjatuhkan Yesus? No. Justru di sini Roh Kudus mau supaya Yesus bisa mengalahkan godaan. Nah, hal yang sama juga Roh Kudus mau pimpin saya dan saudara untuk apa? Untuk kita tidak kalah dengan godaan. Justru saya dan saudara harus bisa menang atas setiap godaan. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah defeat temptation, kalahkan godaan. Ayo ucapkan dengan iman. 2, 3. Kalahkan godaan. Lebih keras, kalahkan godaan. 2, 3. Nah, saudaraku, setiap hari kita ini pasti melewati godaan demi godaan. Nah, apa sih sifat godaan? Godaan itu bisa muncul setiap saat. Tanpa memandang waktu, tanpa memandang tempat, tanpa memandang siapakah orang tersebut. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kita ini bisa nggak tergoda? Bisa tidak? Halo? Bisa, tiap hari. Kira-kira saudaraku bahkan dalam gereja pun ada nggak kira-kira godaan iblis? Ada tidak? Bisa, ya kan saudaraku? Di mana-mana tanpa kita sadari godaan bisa datang. Tidak ada orang kebal dari godaan. Biar dia pendeta sekali berapapun yang katanya sering naik turun surga, masih bisa menghadapi godaan. Biar kita seorang jemaat biasa, biar kita lagi kerja maupun lagi ibadah, masih bisa ada godaan muncul. Nah, kita harus waspada. Kenapa? Sifat godaan berikutnya selalu memikat dan menggiurkan. Saudara, hati-hati, yang namanya godaan itu tidak mungkin menggoda Anda dengan apa yang Anda nggak suka. Tapi justru apa yang paling Anda suka, apa yang paling Anda wow bagi saudara, itulah godaan itu. Dan setan selalu datang dengan sesuatu godaan yang memikat dan menggiurkan kita. Berikutnya, godaan harus dapat dikalahkan. Katakan amin. Ayo ucapkan bersama saya harus bisa mengalahkan godaan. 2, 3. Ayo yang online katakan, saya harus bisa mengalahkan godaan. 2, 3. Nah, saudaraku, kita ini tidak kebal dari godaan. Pendeta sekali berapapun masih tetap bisa menghadapi godaan. Bukan pentingnya godaan itu, tapi yang penting adalah bagaimana saya dan saudara bisa menang atas setiap godaan. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, maka Roh Kudus akan menolong kita
untuk menang dari setiap godaan. Siapa mau menang dari godaan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kurang meriah, katakan haleluya. Nah, sebuah jurnal Kristen melakukan sebuah survei dari Discipleship Journal. Ada beberapa responden yang ternyata diminta mengisi angket. Kira-kira godaan itu semakin kuat dalam diri mereka kapan? Ternyata dari angket itu, saudaraku, 80% mengatakan godaan semakin kuat saat mereka kurang waktu bagi Tuhan. Saat mereka cuma sibuk kerja, sibuk mengejar keinginan sendiri, pokoknya sibuk mengejar impiannya sendiri. Maka ketika mereka kurang waktu, 81% berkata, disitulah godaan semakin kuat. Lalu 57% berkata, godaan semakin kuat kapan? Saat mereka kelelahan, capek fisiknya, capek pikirannya, capek di jiwanya, lelah dengan banyak masalah. Di saat itulah godaan semakin kuat. Nah, hati-hati saudaraku. Dan sekarang dari mereka, para responden ini ditanya, kira-kira kekuatan besar apa yang bisa mengalahkan godaan-godaan yang datang dalam hidup mereka? Dari hasil surveinya menarik sekali. 84% mereka berkata, mereka bisa kuat mengalahkan godaan saat mereka berdoa. Doa besar kuasanya. Yesus berkata, roh penurut, daging lemah dengan godaan. Tapi kalau sudah berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, maka kita bisa menang. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. 76% mereka berkata, mereka punya kekuatan besar mengalahkan godaan saat mereka menolak untuk kompromi. Saudara, kalau kita menolak dengan tegas setiap godaan, kita nggak mau kompromi, maka percayalah di saat itulah sudah dapat kekuatan besar untuk mengalahkan godaan. Jangan kompromi, jangan mencintai godaan. Saudara dan saya harus tegas terhadap godaan. 66% berkata kekuatan terbesar mengalahkan godaan adalah saat mereka belajar Alkitab. Bukan cuma sekedar membaca Alkitab, bukan cuma sekedar dengar khotbah, tapi mereka mengunyah khotbah firman, dia betul-betul dalami dan dia praktekkan, maka orang-orang itu akan punya kekuatan untuk mengalahkan setiap godaan. Karena kebenaran firman yang kita ketahui dan kita hidupi mampu memerdekakan kita dari setiap perangkap iblis. Yang setuju dan amin. 52% berkata ketika mereka bertanggung jawab, ada accountability dengan orang lain, maka mereka punya kekuatan besar untuk mengalahkan godaan. Suami harus berani bertanggung jawab terbuka dengan istrinya. Istri harus berani mempertanggungjawabkan hidupnya dengan suaminya. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dalam gereja lokal ada gembala, sudah berani terbuka. Dan juga ada ketua BFA atau Komsel, Bethany Family Altar. Anda ada orang-orang, saudara seiman, ada ketua BFA, di mana sudah mau berani bertanggung jawab. Dan di BFA kita akan didorong tiap hari baca firman. Urutan dari Kejadian sampai Wahyu. Tiap hari satu pasal. Maka ketua BFA akan tanya, loh kamu kok belum kirim renungan? Nah tujuannya apa? Bukan menambah beban dan masalah kita. Tapi justru menjaga kita. Dengan kita mau accountability, ada pertanggung jawab. 52% berkata mereka bisa menang atas godaan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, sekarang balik dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita untuk bisa mengalahkan godaan? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau menang atas godaan? Katakan amin. Kita belajar. Yang pertama Matius 4 ayat 2-3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. NCV version berkata, he was very hungry. Betul-betul lapar. Kata bersama saya, sangat lapar. 2, 3. Saudara-saudara, orang tidak makan satu hari aja udah laparnya bukan main. Apalagi 40 hari, 40 malam, lapar. He was very hungry.
Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba, si penggoda itu. Dan berkata kepada Yesus. Menawarkan. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Roti. Bukan uang, tapi roti. Saudara, iblis tahu persis Yesus lagi lapar. Ingat, Tuhan itu maha tahu. Tapi iblis tidak maha tahu. Tapi iblis tahu dari hasil observasi. Dia amati saudara. Dan kondisimu setan tahu. Yesus ternyata puasa 40 hari 40 malam, jadi dia sangat lapar. Nah, di saat Yesus sangat lapar, saya mau tanya Bapak Ibu, orang kalau sangat lapar, yang dibutuhkan apa? Oh, bukan olahraga. Yang dibutuhkan apa kalau orang sangat lapar? Halo? Bukan tas branded, ya kan? Ya toh? Bukan liburan vacation. Loh, kok saudaraku, aku lapar, aku nggak butuh liburan sekarang. Aku nggak butuh olahraga, aku lapar. Yang dibutuhkan apa? Makanan. Iblis selalu menggoda manusia dari apa yang sedang diinginkan. Yang sedang sangat diinginkan oleh orang itu pada waktu itu. Dan dari kalimat ini kita belajar, cara mengalahkan godaan adalah kendalikan keinginanmu. Control your desire. Kendalikan keinginan saudara. Iblis seringkali menawarkan semua godaan yang menggiurkan. Saat Anda butuh sesuatu, ingin sesuatu. Tetapi puji Tuhan, Yesus dengan tegas menolak semua tawaran yang menjebak untuk akhirnya Yesus ikut jatuh dalam godaan dengan mengikuti keinginannya. Ujian Yesus dia menang. Beda dengan Esau. Esau gagal karena dia lapar dan ternyata ditawari oleh Yakub makan sup kacang merah, jual hak kesulunganmu. Esau tidak kuasai keinginannya dan dia jatuh. Saudara sekalian, cara iblis menggoda dan menghancurkan banyak orang percaya. Dia selalu memakai keinginan kita. Kata bersama saya, keinginan. 2, 3. Lebih keras, keinginan. Lihat Yakobus 1 ayat 14-15. Firman berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, diikuti. Kita dikuasai oleh keinginan kita. Bukan kita yang menguasai, tapi malah kita dikuasai. Akibatnya apa? Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, jangan engkau dikuasai oleh keinginanmu. Tapi justru kita yang harus bisa menguasai, menaklukkan, mengalahkan keinginan kita. Yang setuju, katakan amin. Kata bersama saya harus bisa menaklukkan keinginan saya. 2, 3. Yang online klik, ucapkan bersama saya harus bisa menaklukkan keinginan saya. 2, 3, saya harus bisa menaklukkan keinginan saya. Nah, contoh keinginan manusia apa? Ingin makan. Dari wajah saudara saya lihat beberapa pingin makan. Karena Anda lapar. Pingin makan. Makan itu sebuah keinginan yang normal. Tapi kalau sampai keinginan makanmu menguasai saudara. Saudara, itu sangat berbahaya. Kenapa? Itu akan bisa menjebak banyak orang. Lihat, Adam dan Hawa jatuh gara-gara apa? Ingin makan buah itu. Makanya Bapak Ibu, di tengah-tengah semua keinginan makan kita, tetap Alkitab berkata, taruhlah pisau di lehermu. Apalagi kalau Anda suka ke buffet. All you can eat. Dan Amerika adalah negeri tanah perjanjian. Berapa banyak orang kalau di buffet tidak mau rugi. Semua yang mahal-mahal dihajar. Baik yang di darat maupun yang di laut maupun yang ada di mana-mana di udara. Sampai yang namanya lobster dihajar banyak. Dan gak lama kolesterol satu. Dan tentunya itu justru akan menjebak kita. Ada orang keinginannya bukan soal makan. Inginnya itu apa? Kaya. Saya pokoknya mau kaya raya. Saya mau jadi Sultan Philadelphia.
Saya pokoknya mau jadi sultan di Amerika. Saya mengejar kekayaan. Saya memimpikan kekayaan. Hati-hati. Kaya tidak salah. Karena Tuhan kita maha kaya. Dan dia rindu memberkati anak-anaknya. Tapi kalau saudara mengejar kekayaan lebih daripada segala-galanya, pokoknya saya mau kaya. Wah, apapun dinilai dengan uang, dinilai dengan harta. Hati-hati saudaraku. Iblis tahu apa kelemahan kita. Terus apa lagi? Ada orang pokoknya inginnya adalah terkenal, famous. Oh, saya pokoknya mau terkenal, di mana-mana saya terkenal. Lalu saudaraku, dia buat hal apapun yang sensasional supaya yang penting saya terkenal. Dan hari-hari ini berapa banyak orang begitu. Rela melakukan apapun yang penting terkenal. Bahkan ada orang punya obsesi keinginan ingin diakui. Ingin diakui cantik, ganteng, kaya, sukses, berhasil. Pokoknya saya mau diakui. Dia mau pengakuan. Bahkan ada orang yang keinginannya adalah nafsu seks. Pokoknya saya harus bisa memuaskan nafsu seks. Ada orang juga keinginannya untuk apa? Dicintai. Siapapun pokoknya yang bisa mencintai saya. Yang bisa memperhatikan saya, yang bisa mempedulikan saya, yang bisa memberi saya perhatian, saya segera jatuh cinta. Keleper-keleper dia, saudaraku. Kenapa? Kenapa akhirnya dia menjadi mudah jatuh cinta? Karena keinginannya adalah untuk dicintai. Ada juga orang keinginannya adalah belanja. Shopping tidak salah. Apalagi bagi wanita. Shopping bagi wanita ibarat ikan dengan air. Tapi kalau saudara tiap hari nggak shopping, lalu Anda gelisah, nggak bisa tidur, Anda sudah addicted dengan shopping. Saudara perlu betul-betul penguasaan diri. Kenapa? Karena kita sudah dilarang ke mall oleh orang tua atau oleh pasangan kita. Mall nggak pergi, online jalan terus. Apalagi ada orang yang keinginannya apa? Marah. Pokoknya maunya marah-marah, siapapun akan dimarahi. Ada orang juga keinginannya apa? Bermalas-malasan. Ada orang pinginannya apa? Dihargai. Pokoknya kalau dia dihargai, wow oke. Tapi kalau sampai dia tidak dihargai, dia akan kecewa, tersinggung dan sebagainya. Kuasai keinginanmu. Ucapkan bersama saya, kuasai keinginanku. 2, 3. Saudara, keinginan itu adalah sifat normal dari makhluk hidup. Kalau saudara sudah nggak punya keinginan, saudara berarti sudah mati. Tapi hati-hati, keinginan itu seperti api. Api akan bermanfaat, berguna kalau Anda bisa kuasai. Untuk masak, untuk heater, untuk pembakaran di mobil, ya kan? Tapi api yang sama akan menghancurkan dan merugikan kalau kita tidak bisa kuasai api. Sama dengan keinginan, saudaraku. Ada banyak orang akhirnya dihancurkan karena keinginan. Saudara, saya ini pemancing. Dan yang pasti bukan memancing kerusuhan. Bagi seorang pemancing tahu persis umpan apa yang paling disukai oleh ikan itu. Saudara harus tahu mancing di air laut dengan di danau, di sungai, air tawar beda. Ikan dasar dengan ikan tengah atau ikan di permukaan juga beda. Dan para pemancing tentunya harus mempelajari kapan ikan itu lagi lapar-laparnya. Jangan kalau ikan lagi puasa, Anda mancing. Seharian gak dapat apa-apa. Nah, iblis juga tahu. Dia pancing kita, dia goda kita dengan setiap apa yang paling memukau dalam hidup kita. Yang kita anggap paling penting. Sama juga dengan cara orang Eskimo memburu serigala. Mereka gak usah tembak. Mereka gak perlu cari perangkap. Tapi apa? Next, mereka akan tancapkan pisau di salju. Dan di pisau itu diberi darah kesukaan serigala. Dan akhirnya serigala mencium darah kesukaannya. Dan dia datang, dia mau menikmati darah itu. Dia jilat pisau itu. Semakin banyak darah dan dia semakin nikmati. Dan tidak lama dia mati kehabisan darah. Karena akhirnya darahnya sendiri yang akhirnya hancur. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh keinginan. Tapi kita harus bisa kendalikan setiap keinginan kita. Yang setuju, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, cara mengendalikan keinginan gimana? Ketahui titik lemah Anda. Saudara, tiap orang itu ya, titik lemahnya beda-beda. Ada orang soal makanan. Pokoknya saudaraku, kalau soal makanan itu kelemahannya di sana.
Dan Anda harus ngerti ya, orang-orang demikian ini hati-hati. Terutama para pria. Pria itu kalau lapar, seperti singa mengaum-ngaum. Beda dengan wanita. Kalau wanita nggak boleh shopping, seperti singa mengaum-ngaum. Saudaraku, tapi kalau pria udah kenyang, waduh, ngajak diskusi enak, ngobrol enak. Makanya bagi pria ajak makan dulu, asik makan dulu. Ibu-ibu, kalau Anda mau minta sesuatu sama suami, kasih makan yang enak dulu. Habis makan kenyang, mundur mulai kursinya. Nah, mulai proposal datang, itu pasti akan disetujui, saudaraku. Tapi bagi orang lain, titik lemahnya bukan soal makan. Soal pokoknya duit. Kalau sudah kena namanya harta, kekayaan. Dia lupa segalanya. Dia rela lakukan apapun demi duit. Itu akan mengerikan. Setiap kita harus tahu titik lemah kita. Ada orang, kelemahannya bukan soal duit. Tapi begitu dia merasa nggak dihargai, tersinggung. Dia akan menjadi seperti monster yang mengerikan. Nah, kita harus ketahui titik lemah kita. Ayo pegang dada masing-masing. Saya harus tahu titik lemah saya. Lalu minta Roh Kudus pengendalian diri. Roh Kudus adalah roh yang mampu memberikan penguasaan diri, pengendalian diri. Dan kita harus tegas terhadap diri sendiri. Kita harus keras terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena ketika Anda keras dengan dirimu sendiri, maka dunia dan kehidupan akan jadi mudah. Sebaliknya kalau engkau lemah terhadap dirimu sendiri, hidup akan jadi sulit dan penuh dengan masalah. Contoh, untuk bangun pagi saja berdoa. Kalau sudah nggak tegas dengan dirimu, engkau akan sulit bangun pagi. Tapi kalau engkau berasa tegas, begitu ada bunyi alarm, hai bangun, padahal ngantuk, nggak bisa bangun. Maka engkau awalnya keras, lama-lama bangun pagi sudah jadi sebuah hal yang gampang. Kalau saudara punya alarm 10, masih pagi ngantuk, matiin jepret, 1. Masih ngantuk, ya enggak bangun-bangun. Dan akibatnya kita akan miskin dengan semua berkat. Hari ini kita harus tegas, kuasai, taklukkan keinginan kita. Yang mau, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, cara mengalahkan godaan, balik dari Yesus kita belajar. Ayat yang kedua, Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu iblis menggodai, tapi lihat ayat 4, lompat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang tertulis? Firman. Bagaimana Yesus bisa tahu firman yang tertulis? Dia baca, dia renungkan. Saudaraku, kenapa iblis kalah? Waktu menggodai 3 kali. Semuanya godaan-godaan maut. Tapi Yesus bisa menang. Saudara jangan bilang begini, oh ya dia Tuhan toh. Ingat, waktu itu dia sama dengan kita. Dia memberi contoh buat kita. Gimana cara mengalahkan godaan. Yang pertama tadi, kuasai keinginan saudara. Yang kedua, tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Increase your time for God. Kenapa? Karena Yesus lihat 40 hari, 40 malam dia puasa. Bukankah Yesus berkata, jenis-jenis ini enggak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Doa puasa, besar kuasanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yesus bisa kalahkan godaan, kenapa? Dia lagi doa puasa. Selesai doa puasa, dan orang kalau lagi doa puasa, lihat, rohnya menyala-nyala. Rohnya on fire, rohnya kuat. Dan ketika ada godaan dengan mudah akan dikalahkan. Sebaliknya, kalau orang sudah kurang waktu bagi Tuhan, sudah tidak ada punya waktu lagi bagi Tuhan, rohnya lemah, gampang kena godaan. Cuman kena hasutan setan dikit aja, langsung murtad. Tapi saya berdoa hari ini, setiap saudara bukan orang yang kalah, tapi orang yang menang. Tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Kenapa? Waktu itu seperti uang. Kata bersama saya, waktu seperti uang. 2, 3. Lebih keras, waktu itu seperti uang. 2, 3. Orang dunia berkata time is money. Bagi kita anak Tuhan, bahwa bukan soal itu. Bagi mereka yang penting saya waktu cari duit. No. Tapi bagi kita, time is money beda. Waktu itu seperti uang. Artinya apa?
Uang tidak boleh Anda spend, tidak boleh Anda belanjakan tuh hal-hal yang tidak penting. Tapi uang harus Anda belanjakan tuh hal-hal yang terpenting. Nah, waktu juga sama. Gini ya, banyak orang itu cari excuse bilang gini, aduh Pastor Lukas, saya udah gak punya waktu lagi loh. Saya kerja terus, nanti harus cuci-cuci pakaian, saya harus bersih-bersih rumah. Aduh ngantar anak sekolah sibuk, gak ada waktu lagi untuk melayani, gak ada waktu lagi untuk ibadah. Maaf kata saudaraku, semua orang di dunia sama. Tiap hari diberi waktu 24 jam. Dan saya sudah menjumpai orang-orang yang sukses, baik rohani maupun jasmani. Mereka juga sama, super sibuk. Mereka bukan pengangguran. Tapi heran, mereka tetap punya waktu untuk baca firman. Untuk menyembah Tuhan, untuk ibadah. Saudara, sebetulnya bukan soal kurang waktu. Gak ada orang yang kekurangan waktu. Tapi maukah kita invest waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan orang yang cari Tuhan tidak pernah disia-siakan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, cara meningkatkan waktu bagi Tuhan apa? Perbanyak doa dan saat teduh. Saudara, paksa dirimu. Awalnya enggak enak. Banyak doa, saat teduh. Bangun pagi-pagi. Anda penyembah Tuhan. Tapi saya capek, Pastor. Ya, semua orang begitu. Tapi kalau Anda mau betul-betul berikan waktumu bagi Tuhan, Anda akan alami terobosan. Lalu disiplin beribadah. Ibadah mendatangkan keuntungan besar. Tidak ada yang amin. Karena bersama saya, ibadah mendatangkan keuntungan yang besar. 2, 3. Coba ketik di komen, ibadah mendatangkan keuntungan yang besar. 2, 3. Saudara, yang janji ini bukan saya, tapi Alkitab yang ngomong. Bagi saudara mungkin berkata, oh overtime mendatangkan keuntungan yang besar. Oh vacation, jalan-jalan lebih menguntungkan. No. Alkitab yang berkata, ternyata ibadah mendatangkan keuntungan yang besar. Dan Anda mengerti, saat kita ibadah sungguh-sungguh, membangun mezbah bagi Tuhan, kekuatan Tuhan menguasai kita. Melewati tantangan dan godaan apapun, kita pasti menang. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak merenungkan, banyak melakukan, banyak membagikan firman Tuhan. Hasilnya saudara akan kuat. Hati-hati, kenapa? Kalau saudara nggak rajin baca Alkitab, Anda nggak suka belajar firman. Ingat loh ya, setan tadi juga tahu ayat Alkitab. Dan dia pelintir ayat Alkitab. Bukankah ada tertulis, kalau engkau menjatuhkan diri nanti akan ada malaikat yang memegang kau. Setan tahu ayat, tapi dia pelintir. Nah kalau kita orang Kristen tidak tahu ayat firman Tuhan, cuman asal gini, gampang disesatkan. Hari ini mari kita belajar firman dan bagikan firman, lakukan firman. Hidupmu akan berkemenangan. Katakan amin. Amin. Yang ketiga yang terakhir, cara mengalahkan godaan. Balik Matius 4 ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bunuh diri aja. Sebab ada tertulis, setan juga ngerti ayat lu. Dia cuplik dari kitab Mazmur. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Ayo baca sama-sama ayat 7. 2, 3. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, Yesus ini dijebak oleh iblis untuk apa? Melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Nah hati-hati ya, hati-hati. Saudara, setan terkadang itu. Kamu kan anak Allah. Kan kita berkata kalau kamu jatuh nanti ada malaikat megang. Ayo coba terjun. Kan ada ayat Alkitab dalam Markus pasal 16 ayat 17. Kalau kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati. Ayo coba buktiin kalau kamu anak Allah. Nah hati-hati. Yesus langsung tegas berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena ayat itu hanya kalau tidak sengaja. Tapi kalau Anda sengaja
menjatuhkan diri dari lantai 5. Itu namanya bunuh diri dan mencobai Tuhan. Kalau Anda sengaja ambil baikon dan kemudian berkata, Markus 16 ayat 17 berkata, minum baikon sayang, tidak akan mati. Lalu Anda minum dan akhirnya innalillahi. Jangan salahkan Tuhan. Saudara, tapi kalau ada orang melakukan sesuatu buat saudara, Tuhan itu bisa lindungi kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya pernah diracun orang ketika pelayanan di sebuah daerah. Saya nggak sebut daerahnya, tapi saudara yang ngasih itu ternyata orang Kristen sendiri. Dan saudaraku, mereka tunggu supaya saya mati. Nah, untungnya sebelum makan makanya doa. Minta Tuhan bungkus, sucikan semua. Nah, saya nggak tahu kalau ada racunnya, saya makan. Saudaraku, mereka tunggu berjam-jam. Saya puji Tuhan tidak ada apa-apa. Besoknya saja agak diare. Tapi sehat sampai hari ini masih hidup. Lalu mereka ngomong, itu racun yang sangat ampuh. Hitungan berapa menit orang pasti mati. Kenapa saya tidak mati? Bukan karena saya hebat. Karena orang itu tidak sengaja memberi racun. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu dan saya sengaja minum, saya benar-benar akan mati. Saudara, dari kalimat ini kita belajar. Kita tidak boleh ceroboh. Untuk kita mengalahkan godaan yang ketiga, hidup bijaksana. Life wisely. Kita harus hidup bijaksana. Karena hidup ini seperti permainan catur. Saudara, hati-hati mau melangkah. Ketika Anda mau melangkahkan bidak catur itu, begitu Anda melangkah, nggak boleh, sorry, mundur ya, jim ya. Nggak bisa. Sekali Anda maju, kalau sampai salah langkah, Anda akan kalah. Kalau Anda langkahmu benar, engkau akan menang. Nah, kita harus belajar hidup bijaksana. Arti bijaksana adalah pandai, cermat, berhati-hati dalam menghadapi setiap keputusan dan setiap kesulitan yang ada. Cara hidup bijaksana mau mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara, ikuti pimpinan Roh Kudus, bukan kemauan kita, bukan pikiran kita sendiri, bukan nafsu kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Dia yang ambil kendali. Dan saya mendengar banyak kesaksian teman-teman yang akhirnya mau dipimpin Roh Kudus. Saudara akhirnya bisa menang dari hidup ini. Ada yang saksi teman-teman sesama kasir di tempat dia kerja. Sudah bilang, ayo gak apa-apa, kamu ngambil dikit uang, curi gak apa-apa. Kan ada CCTV, sudahlah kamu tahu ada jam-jam tertentu CCTV-nya gak bekerja. Ambil, kita semua ambil kok gak apa-apa. Dia ngomong, enggak mau. Loh kenapa? Saya anak Tuhan. Walaupun kamera CCTV ada waktunya tidak lihat, tapi mata Tuhan terus lihat. Sudah tahu, orang ini diketahuan, diledek, dibully, dimusuhi, difitnah sama teman-temannya. Dan dia nyaris dikeluarkan. Tapi dia tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Tuhan. Yang ajaib. Tuhan akhirnya buka jalan. Satu kali bosnya bisa memergokin. Bahwa yang mencuri, sering mencuri itu siapa saja. Yang lain dipecat. Dia satu-satunya yang dipertahankan. Dan tetap bisa dipercaya sampai hari ini. Cara hidup bijaksana menjauhi godaan. Kalau ada saudara yang kelemahannya lawan jenis, udah jangan coba-coba deket-deket dengan godaan. Ada pria itu ya, kalau sudah lihat rambut blonde, keleper-keleper dia. Nggak peduli itu yang blonde, noni-noni atau ai-ai. Pokok kalau sudah begitu keleper-keleper dia. Hati-hati. Ada orang saudaraku, kalau godaannya suka judi, udah jauhi, jangan vacation lagi ke Las Vegas. Kalau memang kelemahanmu judi, kalau kelemahanmu bukan judi nggak apa-apa. Biar di depan ada yang roulette, nggak tergoda karena engkau nggak pernah punya kelemahan soal judi. Tapi kalau kelemahanmu di situ, sudah lebih baik jauhi dosa. Yusuf itu sekuat-kuatnya dia lari tinggalkan dosa. Dia tinggalkan istri Potifar. Kenapa?
Karena sekuat-kuatnya dia bisa jatuh. Berikutnya, istirahat yang cukup. Karena kalau orang kurang istirahat, rohnya terganggu, nggak bisa fit, jiwanya juga kacau, tubuhnya juga akan rentan dengan semua gangguan. Dan berikutnya paling penting, bertanggung jawab kepada mentor. Saudara, kita perlu punya pertanggung jawab. Minimal dengan pasangan Anda. Jangan kalau sudah jatuh, berantakan, baru cari pendeta. Saudara, ada orang nangis, wah saya jatuh pendeta, saya hancur. Saya bilang, kamu tuh loh, kalau sudah hancur baru cari pendeta. Waktu di awal godaan, kok kamu enggak cari saya? Iya pendeta, waktu godaan masih asik pendeta. Sudah hancur baru. Nah hari ini saudaraku, kita harus belajar untuk bertanggung jawab dengan mentor kita. Dan kalau orang hidup bijaksana, terselamatkan dari berbagai godaan. Bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, satu kali ada seorang hakim Yunani kuno yang sangat terkenal bijaksana bernama Arkis. Dia adalah seorang hakim yang sangat disegani karena kebijaksanaannya dalam keputusan-keputusan sidang. Dia berasal dari kota Thebes di Yunani kuno waktu itu. Sehingga apa yang terjadi saudaraku, bagi orang-orang yang benar, yang jujur, yang baik, maka mereka mencintai hakim Arkis ini. Tapi bagi mereka yang jahat, mereka benci dengan hakim ini. Nah satu kali, hakim Arkis malam itu sedang berpesta dengan para pembesar-pembesar kota. Dia lagi menikmati pesta minum anggur. Mendadak muncul seorang kurir membawa surat berisi pemberitahuan bahwa ada orang-orang jahat yang bersekongkol hendak menghabisi nyawa hakim ini. Maka hakim ini diperingatkan untuk segera melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Ketika Arkis menerima surat itu, ia tidak segera membukanya. Dia memasukkan ke kantongnya dan berkata pada kurir pembawa surat itu, urusan bisnis besok saja. Urusan kerjaan besok saja. Saya lagi bersenang-senang dengan teman-teman saya. Keesokan harinya, hakim yang bijaksana Arkis ditemukan tewas dibunuh. Kenapa? Karena tidak lama setelah dia dapat surat itu, tapi dia tidak baca. Akhirnya dia ditangkap oleh orang-orang jahat. Pada saat dia ditangkap, dia baru ingat surat itu dan dia baru buka dan baca. Tapi tulit sudah terlambat. Dan akhirnya dia mati, dibantai secara sadis. Jangan terlambat. Siapa tahu khotbah hari ini adalah khotbah terakhir. Peringatan Tuhan buat kita. Siapa tahu. Jangan tunda waktu lagi. Cepat kita datang pada Tuhan dengan rendah hati. Dan kita mau menang atas setiap godaan demi godaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, setiap hari kita harus bisa mengalahkan setiap godaan yang datang. Karena Roh Kudus akan memimpin kita untuk bisa mengalahkan godaan-godaan. Dan belajar dari Yesus bagaimana cara mengalahkan godaan. Yang pertama, kendalikan keinginanmu. Jangan biarkan keinginan yang menguasai saudara. Tapi justru kita yang harus bisa menaklukkan dan menguasai keinginan kita. Seperti api yang harus kita bisa kontrol. Yang kedua, tingkatkan waktumu bagi Tuhan. Jangan kau pernah berkata lagi, percuma aja ke gereja, percuma aja doa. Justru itu adalah waktu yang terbaik yang kau harus persembahkan. Yang ketiga, hidup bijaksana. Jangan salah langkah, minta Roh Kudus pimpin kita. Dan percayalah, ketika Dia pimpin kita, Dia akan cegah kita dari kejatuhan demi kejatuhan. Tuhan cinta kita semua. Siapa rindu alami kemenangan demi kemenangan tiap hari. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama. Siapkan hati saudara untuk terima tubuh dan darah Yesus.